Jadi ini cerita isekai yang terlahir kembali jadi tokoh antagonis di dunia game. Kalau karakter utamanya cewek, mungkin gua akan bilang ini mirip banget sama My Next Life as a Villainess. Cerita dimulai dari Brad Von Pistel yang abis diserang terus dia ngeliat dirinya di kehidupan sebelumnya. Dulu dia adalah pekerja kantoran yang sering dimarahin. Satu-satunya yang dia suka adalah main game. Terus dia ingat di game itu ada karakter yang sangat jahat dan terobsesi sama Raja Iblis bernama Brad Von Pistel. Dan sekarang dia bereinkarnasi menjadi Brad. Dia pun tahu nanti dia bakal dibunuh sama adiknya sendiri. Pelayannya bernama Logi masuk dan nanya apa ada masalah. Brad sadar kalau Logi ketakutan karena Brad yang asli sering ngehukum Logi. Brad pun berterima kasih karena Logi selalu mengkhawatirkannya. Logi pun menangis terharu. Logi nggak nyangka tuannya bisa sebaik itu. Abis Logi pergi, Brad mikir bagaimana caranya biar dia nggak mengalami kematian kayak di game aslinya. Brad pun sadar kalau dia sekarang jelek banget, dan dia pun bertekad untuk mengubah penampilannya, dan berlatih agar bisa ngalahin para bangsa iblis. Brad pun memanggil Logi dan meminta Logi nggak usah bawain makanan manis lagi. Dia bilang jatahnya dikasih aja ke orang-orang yang membutuhkan. Besoknya, Brad nemuin seorang pahlawan nomor 7 bernama Gures. Brad ingin jadi muridnya. Gures pun menolak dan bertanya kenapa tiba-tiba Brad ingin jadi muridnya. Padahal selama ini Brad selalu males-malesan. Brad bilang dia ingin berubah. Brad ingin dilatih sama Gures karena di game Gures lah yang ngelatih protagonis biar dapat kemampuan khusus. Lalu Gures nanya apa Brad mau nundukin kepalanya demi dilatih sama Gures. Brad langsung memohon-mohon. Lalu Gures bilang dia akan ngetes Brad. Brad pun ingat di game tesnya itu dia akan tiba-tiba ditendang. Jadi Brad udah siap nangkis. Tapi Brad tetap ketendang jauh. Orang-orang di situ pada ngetawain, tapi Gures bilang kalau Brad lulus tesnya dan mau dijadiin murid sama Gures. Gures ngerasa respon Brad pas nangkis sangat cepat. Gures jadi penasaran apa Brad beneran punya kemampuan atau dia ngelakuin semacam tipuan. Brad pun senang karena dia udah selangkah menuju kehidupan yang baru. Nah, itu chapter 1 dari manga The Black Pig Prince Recalls His Previous Life and Becomes the Strongest. Itu sebenarnya judul fan translationnya ya. Kalau judul asli Jepang itu agak panjang. Judulnya itu Kurobuta Oji wa Zenze Omoida Shite Kaishin Suru Akuyaku Kiarani Tensei Shitanode Shibo Endo Karani Gete Itara Saikyo Ninate Ita. Manga ini adaptasi dari web novel ya. Di Jepangnya sendiri udah ada 2 volume, tapi yang terjemahannya baru diterjemahinnya 2 chapter aja. Itu juga fan translation ya. Gue juga udah baca dan sekarang gue mau ngasih impresi pertama gue dari manga The Black Pig Prince Recalls His Previous Life and Becomes the Strongest. Jadi ini cerita isekai yang terlahir kembali jadi tokoh antagonis di dunia game. Kalau karakter utamanya cewek, mungkin gua akan bilang ini mirip banget sama My Next Life as a Villainess. Tapi ya masih ada bedanya juga dikit-dikit. Dan karena ini adaptasi dari web novel, jadi gue sempat ngecek dan ternyata ini juga nantinya akan jadi cerita harem ya. Tapi ya, seenggaknya di awal-awal si Brad nggak asal langsung dipertemuin sama banyak banget perempuan. Makanya gue lumayan suka sih di awal si Brad malah milih latihan ke Gures. Dan di chapter 2 juga gitu, jalan ceritanya lebih ngeliatin Brad yang mau benerin hubungannya sama adiknya. Jadi walaupun ini bakal jadi harem, tapi seenggaknya dia nggak bakal tiba-tiba didatengin sama banyak perempuan ya. Sampai chapter 2 sih karakter cewek yang deket sama dia ya cuma pelayannya aja, si Logi. Sebenarnya impresi gue sama jalan ceritanya sih biasa aja ya. Ya ceritanya standar aja gitu. Tapi mungkin yang bikin gue tertariknya, setiap chapter ngasih lihat Brad yang walaupun butuh usaha yang kuat buat ngubah takdirnya, tapi selangkah demi selangkah dia berhasil menuju ke kehidupan yang dia mau. Kayak di chapter 1 kan dia berhasil jadi muridnya Gures. Di chapter 2 dia mulai memperbaiki hubungannya sama adiknya. Jadi bacanya lumayan puas aja gitu, walaupun ceritanya biasa aja. Dan untungnya juga candaan-candaannya lumayan lucu buat gua. Jadi buat gua sih manga ini lumayan menghibur ya. Jadi tentu aja gua masih akan baca terus manga ini. Kalau dari gambarnya sebenarnya tergantung selera kalian ya. Soalnya gambarnya nggak bagus-bagus banget, tapi nggak jelek juga. Jadi ya tergantung selera kalian aja suka apa nggak sama gambarnya. Kalau gua sih sebenarnya nggak terlalu suka, tapi karena gambarnya juga kadang lucu, jadi gua masih nikmatin juga sama gambarnya. Pas gue buat video ini, yang di Jepangnya sih emang udah ada 2 volume ya, tapi yang terjemahannya baru 2 chapter aja. Gue bacanya itu di Mangadex. Tapi di situ adanya yang bahasa Inggris aja. Kalau yang bahasa Indonesia, pas gue buat video ini sih belum ada yang terjemahin. Mungkin kedepannya bakal ada yang terjemahin ya. Segitu aja first read dari gue untuk manga The Black Pig Prince Recalls His Previous Life and Becomes the Strongest. Semoga kalian suka ya sama videonya. Kalau suka bisa di like dan subscribe, kalau nggak suka bisa di dislike. Oke, terima kasih udah mau nonton, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!